dalam sejarah Perjanjian Lama, Musa termasuk tokoh yang besar. Karena dialah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Meskipun awalnya dia takut dan ragu, tapi Tuhan meyakinkan dia untuk mengambil peran itu. Peran sebagai pemimpin yang menuntun bangsanya keluar dari tanah perhambaan, yaitu Mesir. Dan Musa sungguh-sungguh mainkan peran itu dengan baik. Peran sebagai perantara yang mengantarai, menjembatani antara Tuhan dan orang-orang Israel sebagai umat pilihan. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bahwa ketika Musa masuk di kemah, bangsa Israel keluar dari kemah mereka masing-masing. Dan ketika Musa masuk dalam kemah itu, turunlah awan dan berhenti di pintu kemah. Lalu Tuhan bercakap-cakap dengan Musa. Saya itu memperlihatkan bahwa kehadiran Musa itu dalam cara tertentu menampakkan kehadiran. Auranya langsung menampakkan kehadiran yang hilang. Dan itu terjadi karena Musa memelihara relasi pribadi yang baik dan mendalam dengan Tuhan. Bagian sesudah itu mencatat bahwa Musa tinggal di Gunung Sinai 40 hari, 40 malam, tanpa makan, tanpa minum. Untuk memperlihatkan bahwa jika kehadiran yang menampakkan kehadiran Allah itu dimungkinkan karena dia memelihara dalam hidup rohani, dalam hidup lewat doa, puasa, dan makin. Para saudara yang terkasih, sebagai religius atas cara tertentu, dia juga memainkan peran yang diperankan oleh Musa, menjadi pemimpin bagi umat. Dalam batas tertentu kita menjadi perantara antara Tuhan dan sesama. Lewat khotbah kita seperti Musa menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Tapi di lain sisi, seperti Musa juga, kita membawa harapan, kerinduan, kebutuhan umat melalui doa-doa kita setiap kali ketika umat meminta kita untuk berdoa untuk kepentingan. Dan supaya peran itu kita bisa jalankan dengan baik, kita belajar dari Musa bahwa kita perlu memiliki hidup rohani yang baik dan benar, supaya kehadiran kita itu juga seperti Musa menampakkan kehadiran Allah. Masa pembinaan adalah masa yang baik bagi kita, tidak hanya untuk pelaku, sama dari sini memiliki gelar besar, dan pada akhir di ujung pembinaan ditabiskan diakon. Tapi lebih daripada itu, masa yang baik dan tepat untuk memiliki dasar hidup rohani. Pembinaan kita lewat setiap program mengarahkan kita untuk memiliki keterampilan, kecakapan kita dalam membangun hidup rohani. Tahun ajaran ini
semester ini kita mengangkat tema menjadi misionaris yang menghidupi sukacita Injil. Dan secara khusus, tema kecilnya adalah integritas dan ketaatan yang motivasi. Dari Musa kita belajar bahwa kita hanya bisa menghidupi sukacita itu jika kita memainkan peran kita dengan baik, menyadari kasih Allah dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menuntun hidup kita, berbicara bagaimana tangan Tuhan mengarahkan hidup kita secara pribadi tapi juga sebagai komunitas. Dan karena itu kita mau terpanggil seperti Musa juga menjadi dalam tanda kutip perantara yang baik. Semoga masa pembinaan istimewa awal ini mendorong kita untuk membangun komitmen sungguh-sungguh menjadi seorang misionaris religius MSC yang memiliki integritas yang baik dan menghidupi ketaatan sukacita, agar pada saatnya kita digolongkan menjadi orang-orang yang benar dan karena itu layak untuk menikmati sukacita di dalam kerajaan Bapa, dan bukan orang-orang yang telah mengalami ratapan dan kata ini karena dicampakkan di dalam dapur api karena kegagalan kita dalam melaksanakan peran seperti yang dijalankan Tuhan. Kiranya membantu kita